Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Erika adalah seorang wanita yang sejak dulu dikenal cerdas, mandiri, dan penuh keteguhan hati. Meski hidupnya tidak selalu mudah, ia selalu berusaha menjaga keluarga dan rumah tangganya agar tetap harmonis. Erika menikah dengan Doni, pria yang terlihat mapan dan tampan. Mereka membangun rumah tangga yang terlihat bahagia dari luar, namun di balik itu, ada banyak rahasia dan kerapuhan yang tak diketahui orang lain. Suatu hari, datanglah wanita bernama Alisa, yang diam-diam mengincar Doni. Alisa bukan wanita biasa. Dia sosok pelakor yang lihai dan tanpa ragu ingin merebut suami orang demi kekayaan dan status. Alisa tahu bahwa Doni adalah pria yang memiliki harta berlimpah, dan dia bertekad menghabiskan segala cara untuk merebutnya. Namun, yang Alisa tidak tahu adalah, sebenarnya yang kaya dan memiliki kekuatan finansial justru bukan Doni, melainkan Erika. Selama ini, Erika menyembunyikan kekayaan dan pengaruhnya dari suaminya, karena ia ingin menguji kesetiaan dan integritas rumah tangganya. Alisa, yang hanya memandang Doni sebagai target, sama sekali tidak sadar bahwa ia sedang menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Erika duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun rapi. Sore itu, cahaya matahari menyusup lembut melalui jendela, menerangi sudut-sudut ruangan. Ia terlihat tenang, namun di dalam hatinya berkecamuk banyak pikiran. Erika sedang memikirkan tentang pernikahannya dengan Doni, suaminya yang selama ini dianggapnya pendamping hidup yang setia. Sejak menikah 5 tahun lalu, Erika dan Doni hidup dalam keseimbangan. Doni memang pria yang tampan dan memiliki pekerjaan mapan sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Namun, semua kekayaan Doni selama ini hanya tampak di permukaan, tanpa banyak yang tahu bahwa Erika yang sebenarnya memiliki bisnis besar dan harta berlimpah. Ia sengaja menyembunyikan semua itu demi menjaga keharmonisan rumah tangganya, agar Doni tidak berubah dan tetap menjadi pria yang sederhana. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangan Erika. Namanya Alisa, seorang wanita yang baru dikenal Doni beberapa bulan terakhir. Alisa adalah sosok yang menawan dan tahu cara menarik perhatian pria. Dengan senyum manis dan sikap percaya diri, Alisa mulai sering terlihat di sekitar lingkungan Doni dan Erika. Erika merasakan ada yang aneh ketika melihat perubahan sikap Doni. Ia jadi lebih sering pulang larut malam, dan kadang terkesan menghindar saat ditanya tentang pekerjaannya atau aktivitasnya hari itu. Hati Erika semakin curiga ketika ia mulai mendengar kabar dari tetangga bahwa Doni terlihat bersama seorang wanita lain yang bukan dirinya. Wanita itu tak lain adalah Alisa. Di sebuah kafe kecil dekat kantor Doni, Alisa duduk dengan anggun sambil menikmati kopi. Ponselnya bergetar dengan pesan masuk. Dengan cepat ia membalas, "Segera ketemu, aku tunggu." Senyum liciknya terpancar jelas, menunjukkan ambisinya yang besar. Alisa tahu benar apa yang ia inginkan. Ia mengincar Doni bukan semata karena cinta, tapi karena kekayaan yang selama ini melekat pada nama Doni. Namun, ia belum tahu satu fakta penting. Harta yang selama ini dianggap milik Doni sebenarnya adalah milik Erika. Alisa, dengan segala tipu dayanya, akan segera terjebak dalam permainan yang tidak ia duga. Di sisi lain, Erika mulai menyusun strategi. Ia tak ingin rumah tangganya hancur tanpa perlawanan. Ia tahu, jika dibiarkan, Alisa bisa merusak segalanya. Namun, Erika bukan wanita biasa yang mudah menyerah. Dengan ketenangan dan kecerdasan yang dimilikinya, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti dan memetakan langkah untuk menghadapi Alisa dan Doni. Hari demi hari, Erika diam-diam mengamati gerak-gerik suaminya. Ia mulai menemukan pola-pola yang menunjukkan adanya hubungan gelap di antara Doni dan Alisa. Namun, yang paling membuatnya kesal adalah sikap Doni yang semakin menjauh dan acuh. Erika merasa dikhianati oleh pria yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Namun dalam hatinya juga tumbuh tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan diri dan keluarganya dirusak oleh seorang wanita yang hanya haus akan kekayaan dan status. Erika mulai merancang rencana balas dendam yang akan membuat Alisa dan Doni merasakan pahitnya dikhianati.
Erika tahu bahwa untuk melawan Alisa, ia harus cerdik dan sabar. Ia harus membuat Doni dan Alisa menyesal sudah pernah mengkhianatinya. Perlahan, ia mulai mengumpulkan kekuatan dan membangun aliansi yang tak terduga. Hari-hari berlalu, namun kegelisahan di hati Erika tidak juga hilang. Ia semakin yakin bahwa hubungan Doni dan Alisa bukan sekadar kenalan biasa. Hati Erika terasa perih setiap kali melihat suaminya berubah dingin dan mulai menjauh. Namun, di balik rasa sakit itu, ada bara tekad yang menyala. Tekad untuk tidak menjadi korban dan membalas pengkhianatan ini dengan cara yang tak terduga. Sore itu, setelah Doni berangkat kerja, Erika duduk di ruang kerjanya. Meja kayu berlapis tinta dan laptop yang terbuka menampilkan dokumen-dokumen bisnisnya. Selama ini, Erika telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri, sebuah perusahaan investasi yang bergerak di berbagai sektor. Semua itu ia jaga rapat-rapat agar Doni tak terlalu berkembang dalam hidupnya dan tetap setia. Namun kini, Erika sadar bahwa semua itu harus digunakan untuk membela dirinya dan keluarganya. Di dalam pikirannya, Erika mulai menyusun strategi. Ia harus memastikan terlebih dahulu bahwa Alisa benar-benar berniat merebut Doni dan bukan sekadar permainan biasa. Ia juga harus mendapatkan bukti-bukti kuat agar Doni dan Alisa tidak bisa mengelak dan menuduhnya berprasangka. Bukti itu akan menjadi senjata utama dalam balas dendamnya nanti. Langkah pertama Erika adalah mencari tahu lebih banyak tentang Alisa. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk memantau aktivitas Alisa, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, hingga jejaring sosialnya. Erika ingin mengungkap siapa sebenarnya Alisa di balik wajah manis dan sikapnya yang percaya diri itu. Setelah beberapa hari, laporan detektif itu mulai berdatangan. Alisa ternyata seorang wanita yang licik dan ambisius. Dia sering berganti pekerjaan dan selalu memanfaatkan pria-pria kaya demi keuntungan pribadinya. Dari laporan itu juga terungkap bahwa Alisa tengah menjalin hubungan dengan Doni secara intens, dan dia sudah mulai merencanakan untuk mendapatkan harta Doni dengan segala cara. Mendengar hal ini, Erika hanya tersenyum dingin. Ia semakin yakin Alisa bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Namun, Erika punya keunggulan besar, kekayaan dan jaringan yang tak diketahui oleh Alisa dan bahkan Doni sendiri. Dalam rumah, Erika mulai memperlihatkan sikap tenang dan penuh percaya diri. Ia tak mau Doni mengetahui bahwa dirinya sudah curiga. Ia berusaha seolah-olah tak terganggu dengan perubahan sikap Doni. Namun, setiap malam, ia mencuri waktu untuk merencanakan langkah berikutnya. Erika juga mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa dialah yang mengendalikan sebagian besar kekayaan keluarga. Ia menyimpan semua bukti itu di tempat aman, jauh dari jangkauan Doni dan Alisa. Selain itu, Erika mulai memperkuat hubungan dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya. Ia tahu, dalam perang ini, dukungan moral dan sosial sangat penting. Dengan dukungan mereka, Erika yakin bisa melangkah lebih kuat. Sementara itu, Alisa mulai merasakan sesuatu yang aneh. Meski Doni semakin sering meluangkan waktu dengannya, ada perubahan kecil yang membuat Alisa curiga. Beberapa kali, ketika ia mencoba menghubungi Doni, panggilannya diabaikan atau dijawab dengan nada dingin. Hal ini membuat Alisa frustrasi, karena ia sudah menginvestasikan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan Doni. Alisa mulai mengawasi Doni dan berusaha mencari celah untuk mendapatkan informasi tentang Erika. Namun, ia masih belum tahu bahwa Erika sudah mengetahui semua langkahnya dan sedang menyiapkan jebakan yang akan menghancurkannya. Suatu malam, di sebuah restoran mewah, Erika sengaja mengatur pertemuan dengan Alisa tanpa sepengetahuan Doni. Erika berpura-pura menjadi seorang pebisnis wanita yang tertarik bekerja sama dengan Alisa. Ia ingin menguji reaksi Alisa dan mencari celah untuk mulai menjatuhkan pelakor itu. Pertemuan itu berlangsung dengan suasana yang cukup ramah, namun di dalam hati Erika mengukir setiap kata dan gerak-gerik Alisa. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus ia lalui. Dengan semua informasi yang terkumpul dan jaringan yang mulai terbentuk, Erika mulai menyusun rencana yang lebih detail. Ia tak hanya ingin Doni dan Alisa menyesal, tapi juga ingin menghancurkan fondasi kehidupan mereka, secara finansial, sosial, dan emosional. Erika bertekad untuk membalikkan keadaan, membuat Alisa dan Doni terpuruk, dan dirinya sendiri menjadi wanita yang lebih kuat dan bahagia.
Setelah pertemuan pertama yang berjalan mulus di restoran mewah, Erika semakin mantap menyusun strategi untuk menjebak Alisa dan Doni. Ia tahu, untuk menghancurkan mereka berdua, ia harus bermain dengan cerdik dan sabar. Erika tidak ingin terburu-buru karena sebuah kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi rencananya. Erika mulai merajut jaringan aliansi rahasia. Ia menghubungi beberapa teman lama yang bekerja di dunia bisnis dan hukum, meminta bantuan untuk mengawasi gerak-gerik Doni dan Alisa lebih dekat. Salah satu sahabatnya, Rina, seorang pengacara handal, bersedia membantu Erika mengumpulkan bukti-bukti yang kuat secara legal. Selain itu, Erika juga menggandeng seorang ahli teknologi informasi yang bisa membantu memantau komunikasi Doni dan Alisa secara rahasia. Semua dilakukan dengan sangat tertutup, agar tak ada satupun pihak yang mencurigai gerak-geriknya. Erika mulai mengubah sikapnya di depan Doni. Ia lebih dingin dan jarang menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Doni yang awalnya mulai merasa dirinya diambil alih oleh Alisa, kini mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa dari Erika. Perasaan bersalah dan takut kehilangan mulai mengganggu pikirannya. Dalam beberapa kesempatan, Erika sengaja menyebutkan secara samar tentang kekayaan dan bisnis yang selama ini tersembunyi dari Doni. Hal ini membuat Doni semakin penasaran dan sedikit waspada. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia tidak sepenuhnya mengetahui dunia yang dimiliki istrinya. Langkah paling jitu yang Erika ambil adalah memberikan umpan berupa informasi palsu kepada Alisa. Erika menyebarkan kabar bahwa Doni ternyata tidak memiliki banyak harta seperti yang diduga. Dan semua aset milik keluarga itu adalah milik Erika sepenuhnya. Informasi ini disebarkan melalui orang-orang yang dipercaya Alisa, dengan cara yang halus namun efektif. Alisa yang awalnya penuh percaya diri, mulai ragu. Jika benar Doni tidak kaya seperti yang ia kira, maka rencana merebut kekayaan pun bisa gagal total. Namun, ambisi dan nafsunya membuatnya tetap nekat. Suatu malam, Doni dan Alisa bertemu di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Mereka membicarakan rencana untuk segera menikah dan mengamankan aset Doni. Doni yang semakin terombang-ambing mulai ragu dengan Alisa. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Alisa berusaha meyakinkan Doni bahwa semua itu demi masa depan mereka berdua, dan Doni harus bersabar sedikit lagi. Namun, saat itu Doni mendapat pesan dari Erika yang isinya samar, namun menyiratkan bahwa Erika tahu tentang hubungan mereka. Doni terkejut dan mulai cemas. Erika menggunakan trik psikologi terbalik untuk membuat Doni dan Alisa makin terjebak. Ia mulai menunjukkan sikap seolah-olah sudah ikhlas dengan perselingkuhan itu, bahkan memberi ruang agar Doni dan Alisa bisa semakin bebas. Namun, di balik itu, Erika mempersiapkan langkah-langkah yang akan membuat hubungan mereka retak dari dalam. Ia mulai mengatur agar Doni dan Alisa saling curiga satu sama lain, menanamkan rasa tidak percaya dan kebencian secara perlahan. Erika juga diam-diam menyebarkan kabar bohong tentang Alisa yang tidak setia dan punya hubungan lain di tempat kerja. Hal ini dilakukan melalui jaringan yang ia miliki dan disampaikan pada Doni secara halus. Doni mulai merasa bingung dan gelisah, tapi ia belum punya bukti cukup untuk mengonfrontasi Alisa. Hal ini membuat hubungan mereka semakin rumit dan rentan. Untuk menguji Alisa lebih jauh, Erika mengatur sebuah pertemuan tak terduga dengan seseorang yang dekat dengan Alisa. Seorang pria yang dulu pernah dekat dengan Alisa sebelum ia mengenal Doni. Pertemuan ini akan membuat Alisa terpojok dan membuka pintu bagi langkah balas dendam Erika berikutnya. Erika tahu bahwa semua ini memerlukan kesabaran. Ia tidak ingin balas dendamnya menjadi sia-sia hanya karena ingin buru-buru. Setiap langkah diukur dan dihitung dengan teliti. Di malam hari, ketika dunia terlelap, Erika duduk di meja kerjanya, mengamati layar komputer yang menampilkan data-data tentang Doni dan Alisa. Ia tersenyum kecil. Ini baru permulaan, gumamnya dalam hati. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi ketegangan di antara Erika, Doni, dan Alisa semakin terasa. Rencana Erika mulai berjalan, meski belum terlihat jelas di mata Doni dan Alisa. Namun, di balik layar, setiap langkah sudah terukur dengan cermat. Suatu pagi, di ruang makan rumah mereka, suasana terasa berbeda. Doni duduk dengan wajah serius, matanya terlihat kosong dan jauh. Erika yang biasa hangat dan penuh perhatian, kini justru menatap suaminya dengan dingin, memberikan jarak yang membuat Doni semakin bingung.
Kamu kenapa, Don? Ada yang berubah? Tanya Erika dengan suara yang terdengar tenang tapi mengandung arti dalam. Doni menghela napas lalu menjawab singkat, "Aku hanya lelah, Er." Kata-kata itu membuat Erika sadar bahwa Doni sedang berada di titik lelah emosional. Tapi dia tahu, itu juga merupakan peluang untuk mempermainkan pikiran Doni dan membawanya ke arah yang dia inginkan. Di sisi lain, Alisa mulai merasa tekanan yang tak terlihat. Meskipun dia tampak percaya diri di depan Doni, hatinya mulai gusar. Informasi yang disebarkan Erika mengenai kekayaan Doni yang sebenarnya milik Erika membuatnya ragu. Ditambah lagi dengan rumor soal dirinya yang tidak setia, yang secara misterius mulai tersebar di lingkaran sosial mereka. Alisa berusaha menghubungi Doni untuk membicarakan hal ini, tapi Doni semakin menghindar. Hal itu semakin membuat Alisa cemas dan frustasi. Ia mulai bertanya-tanya apakah rencana dan usahanya selama ini akan berakhir sia-sia. Sementara itu, Erika tetap terlihat tenang di depan Doni dan orang-orang di sekitarnya. Tapi di dalam dirinya, perang batin terus berlangsung. Ia harus bersabar, karena satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Erika juga mulai memanfaatkan media sosial dan jaringan bisnisnya untuk menyebarkan kabar bohong yang membuat reputasi Alisa tercoreng. Ia menggunakan akun anonim untuk menyebar rumor bahwa Alisa memiliki hubungan dengan pria lain dan bukan wanita yang setia. Kabar ini mulai tersebar perlahan dan merembet ke lingkungan Doni dan Erika. Beberapa teman dan kolega mulai menjauh dari Alisa, yang membuatnya semakin terisolasi. Erika bertemu dengan Rina di sebuah kafe kecil. Rina menyerahkan beberapa dokumen dan rekaman percakapan yang membuktikan adanya perselingkuhan Doni dan Alisa. Dokumen ini sangat penting untuk langkah selanjutnya. Kita harus berhati-hati, Er. Kalau ini sampai bocor terlalu dini, bisa-bisa Doni dan Alisa balik menyerang, ujar Rina dengan serius. Erika mengangguk. Aku tahu. Kita akan gunakan ini di waktu yang tepat. Doni mulai merasakan tekanan yang datang dari berbagai arah. Istrinya yang dulu penuh kasih kini berubah dingin dan penuh teka-teki. Alisa yang mulai kehilangan dukungan sosial juga membuat Doni bingung dan tertekan. Ditambah lagi, pekerjaan Doni mulai terganggu karena pikirannya yang kacau. Dalam kesendiriannya, Doni mulai mempertanyakan semua keputusan yang ia buat selama ini. Apakah ia benar-benar mengenal Erika? Atau apakah ia selama ini hanya dipermainkan? Merasa terpojok, Alisa mencoba melakukan langkah balasan. Ia mengumpulkan beberapa teman dan kolega untuk membersihkan namanya dari rumor buruk yang tersebar. Ia juga mencoba mencari celah untuk menjatuhkan Erika. Tapi, tanpa bukti yang kuat, usahanya sia-sia. Alisa mulai merasakan bahwa permainan ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Erika bukan wanita yang mudah dipermainkan. Di malam hari, Erika duduk sendiri di ruang kerja, merenungkan semua yang terjadi. Ia tahu perjuangan ini masih panjang dan penuh liku. Tapi ia percaya, dengan kesabaran dan strategi yang matang, ia akan keluar sebagai pemenang. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ini bukan hanya soal harta, tapi harga diri dan kebahagiaan yang harus aku pertahankan, gumamnya dalam hati. Malam itu, suasana rumah Erika terasa sunyi dan sepi. Doni sudah tidur di kamar, sementara Erika duduk di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan dokumen dan file penting. Pikiran Erika masih berkutat pada langkah berikutnya untuk melanjutkan balas dendamnya. Erika sadar bahwa untuk mengalahkan Doni dan Alisa, ia perlu menggali masa lalu Doni, mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Dengan bantuan Rina, Erika mulai menelusuri jejak kehidupan Doni dari masa kecil hingga dewasa. Doni ternyata bukan berasal dari keluarga yang kaya. Ia tumbuh dalam kondisi sederhana dan berjuang keras untuk mencapai posisinya sekarang. Namun, selama ini Doni merasa rendah diri karena kekayaan Erika yang jauh melampaui miliknya. Itu yang membuatnya mudah terjebak dalam godaan Alisa, yang menawarkan janji kehidupan mewah. Erika menemukan beberapa hal yang mengejutkan. Dokumen lama tentang utang keluarga Doni yang tak pernah ia ceritakan. Ini menjadi celah penting yang bisa digunakan Erika untuk menekan Doni secara emosional dan finansial. Suatu hari, Erika memutuskan untuk membuka sebagian rahasia tentang kekayaannya kepada Doni. Namun, bukan dengan cara biasa. Erika mengatur sebuah pertemuan pribadi di kantor kecil yang selama ini jarang dikunjungi Doni. Di sana,
Erika memaparkan fakta bahwa semua aset besar yang selama ini dianggap milik Doni sebenarnya adalah hasil perjuangannya sendiri. Ia menjelaskan bagaimana ia membangun bisnis dari nol, menyembunyikan kekayaannya agar Doni tidak terjebak dalam gaya hidup boros atau terlena. Doni terkejut mendengar pengakuan Erika. Ia merasa dipermainkan selama ini, dan mulai menyesal karena tidak pernah menghargai istrinya dengan benar. Namun, perasaan bersalah itu belum cukup untuk membuatnya berubah. Erika mengambil langkah drastis dengan mengontrol ulang semua aset keluarga. Ia memindahkan sebagian besar rekening bank dan dokumen penting ke namanya, mengamankan kekayaan dari kemungkinan manipulasi Doni atau Alisa. Langkah ini membuat Doni semakin frustrasi, karena selama ini ia merasa sebagai penguasa rumah tangga, kini kekuasaannya mulai terkikis. Erika tidak tinggal diam saat mengetahui Alisa mulai melakukan pendekatan agresif kepada Doni. Ia memutuskan untuk mengonfrontasi Alisa secara langsung. Dalam pertemuan yang diatur di sebuah lounge eksklusif, Erika menghadapi Alisa dengan tenang, namun penuh ketegasan. "Alisa, aku tahu apa yang kamu inginkan, tapi kamu salah pilih target," kata Erika dengan suara dingin. Alisa yang selama ini merasa superior, terkejut dengan keberanian Erika. Ia mencoba membalas dengan sindiran, tapi Erika tetap tenang dan menunjukkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkannya. Pertemuan itu menjadi titik balik yang membuat Alisa mulai goyah. Ia mulai sadar bahwa Erika bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Doni berada di persimpangan jalan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu mudah terombang-ambing oleh Alisa dan tidak menghargai Erika. Namun, ego dan keinginannya sendiri membuatnya sulit memilih. Di tengah kebingungan itu, Doni mulai memperhatikan perubahan sikap Erika yang lebih mandiri dan tegas. Ia merasa terasing dan takut kehilangan wanita yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidup. Erika membangun kekuatan baru. Di luar konflik rumah tangga, Erika juga memperkuat posisinya dalam dunia bisnis. Ia menjalin kerjasama strategis dengan beberapa perusahaan besar dan memperluas jaringan usahanya. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga untuk menunjukkan bahwa ia mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada Doni. Erika ingin kehidupan barunya menjadi bukti bahwa wanita bisa bahagia dan sukses meskipun harus melewati luka dan pengkhianatan. Suasana rumah Erika dan Doni semakin mencekam. Setelah pertemuan langsung antara Erika dan Alisa, serta pengambil alihan aset yang dilakukan Erika, ketegangan di antara mereka bertiga mencapai puncaknya. Doni yang selama ini masih berada di antara dua pilihan, mulai merasakan akibat dari keputusan yang ia buat selama ini. Sebuah malam yang dingin, Doni pulang dengan wajah murung. Erika menatapnya dengan tatapan tajam. Tak ada sapaan hangat seperti dulu. Doni duduk di ruang tamu, memikirkan nasibnya yang semakin suram. "Apa yang kau lakukan, Doni? Kau tahu semua ini bukan cuma soal uang." Suara Erika terdengar dingin tapi penuh emosi. Doni menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun, semuanya terasa sia-sia. Aku hanya tersesat, Erika. Aku menyesal." Erika menggeleng pelan. "Menyesal? Itu sudah terlambat." Sementara itu, Alisa mulai merasakan akibat dari langkah Erika. Reputasinya yang hancur membuatnya kehilangan pekerjaan, dan teman-teman yang selama ini mendukungnya mulai menjauh. Ia juga mulai menghadapi tekanan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya yang kecewa atas tindakannya. Dalam kesendiriannya, Alisa menangis. Ia sadar bahwa ambisinya telah membuatnya jatuh ke jurang kehancuran. Namun, ia masih berusaha untuk bangkit, meski jalannya semakin berat. Doni kini menghadapi kenyataan pahit. Ia kehilangan kendali atas kehidupannya. Aset yang selama ini dianggap miliknya, kini sepenuhnya berada di tangan Erika. Ia juga kehilangan kepercayaan diri dan dukungan sosial. Dalam keputusasaan,nya Doni mencoba mencari bantuan, tapi tak seorang pun mau membantunya. Teman-teman bisnis mulai menjauh, dan keluarganya pun mulai menilai ulang sikapnya. Di sisi lain, Erika justru semakin kuat. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, fokus pada bisnis dan kebahagiaan pribadinya. Ia mulai menjalin hubungan baru dengan lingkungan sosial yang positif dan suportif. Erika sadar, balas dendam bukan sekadar menghancurkan, tapi juga membangun diri menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Erika memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Ia mengajukan perceraian kepada Doni dengan syarat bahwa Doni harus mengembalikan semua aset dan memberikan ganti rugi atas pengkhianatan yang telah dilakukan. Doni,
yang sudah tidak punya pilihan terpaksa menerima. Ia menandatangani dokumen perceraian dengan perasaan hancur. Alisa juga ikut merasakan pukulan terakhir. Erika berhasil mengungkap kebohongan besar Alisa di depan publik, yang membuat nama Alisa benar-benar tercemar. Setelah perceraian selesai, Erika memulai hidup baru yang bebas dan bahagia. Ia fokus pada bisnis dan memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan teman-teman. Erika juga belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Ia tahu, kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, bukan dari kekayaan atau status sosial. Setelah perceraian yang penuh drama dan pertarungan emosional, kehidupan Erika memasuki babak baru yang lebih cerah. Namun, di balik kebahagiaannya, luka lama tetap tersimpan rapat. Sementara itu, Doni yang kini hidup dalam keterpurukan, mulai menyadari kesalahan-kesalahannya dengan sangat pahit. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela apartemen baru Erika, memantulkan cahaya hangat di dinding yang dipenuhi lukisan dan foto-foto perjalanan bisnisnya. Suasana jauh berbeda dengan rumah lama yang penuh dengan kenangan pahit. Erika duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan semangat. Ia sedang mempersiapkan presentasi untuk klien besar yang akan membantu mengembangkan bisnisnya ke tingkat nasional. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, namanya mulai dikenal sebagai wanita sukses dan mandiri di dunia bisnis. Meski masih ada bekas luka di hatinya, Erika memilih untuk fokus pada masa depan. Ia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Erika aktif membangun jaringan bisnis, menghadiri berbagai seminar, konferensi, dan acara sosial. Ia juga membentuk tim yang solid, terdiri dari profesional muda yang berbakat dan bersemangat. Dengan pendekatan yang elegan dan tegas, Erika membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Teman-teman lama yang dulu meragukan Erika kini mulai mengaguminya. Bahkan beberapa dari mereka meminta maaf atas sikap yang pernah meremehkannya. Sementara itu, Doni menjalani hari-hari penuh penderitaan. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini berubah drastis. Ia harus merelakan aset dan posisi sosialnya dan mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan gaji pas-pasan. Doni merasa kehilangan arah. Malam-malam ia habiskan dalam kesendirian, merenungi semua kesalahan yang pernah dibuat. Ia menyadari bahwa keserakahannya dan ketidaksetiaannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Suatu hari, tanpa sengaja Doni bertemu dengan Erika di sebuah acara bisnis. Erika tampil memukau dengan aura percaya diri yang kuat. Doni mencoba menyapa, tapi Erika hanya tersenyum dingin dan menghindar. Pertemuan singkat itu meninggalkan luka mendalam di hati Doni. Ia tahu bahwa Erika telah berubah, menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan mandiri daripada dirinya. Doni merasa seperti orang asing di dunia yang dulu pernah ia miliki. Alisa kini hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Karirnya hancur, teman-teman yang dulu mendukungnya meninggalkannya satu persatu. Ia mencoba bangkit, tapi rasa malu dan penyesalan menghantuinya. Dalam kesendirian, Alisa merenungkan pilihannya yang salah. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Ia harus menerima kenyataan dan belajar dari kesalahannya. Meski masih menyimpan luka, Erika mulai membuka hatinya untuk cinta baru. Ia bertemu dengan seorang pria yang tulus dan menghargainya sebagai wanita mandiri. Hubungan mereka berjalan perlahan dan penuh kehangatan. Erika belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya soal balas dendam, tapi juga soal membangun masa depan yang penuh harapan dan kasih sayang. Musim berganti, membawa angin segar pada kehidupan Erika yang mulai menemukan keseimbangan baru. Sementara Doni dan Alisa terus bergulat dengan bayang-bayang masa lalu dan konsekuensi keputusan mereka. Bab ini akan mengurai lebih dalam perubahan nasib dan bagaimana setiap karakter mulai menerima takdirnya masing-masing. Erika kini bukan hanya wanita yang bangkit dari luka, tapi juga seorang pebisnis tangguh yang dihormati. Ia semakin dikenal berkat kemampuan dan integritasnya. Salah satu proyek terbesarnya yang baru saja sukses adalah membuka jaringan butik fashion yang mengusung brand miliknya sendiri, menampilkan karya lokal dengan sentuhan modern dan elegan. Membangun brand ini tidak mudah. Erika melewati malam-malam panjang dengan riset dan perencanaan matang. Namun, hasilnya sungguh memuaskan. Pelanggan mulai mengenal dan mengapresiasi usahanya. Beberapa investor besar bahkan tertarik untuk bekerja sama. Pria yang kini mengisi hari-hari Erika adalah Arman, seorang pengusaha muda dengan visi dan nilai yang sama. Mereka bertemu pertama kali dalam sebuah konferensi bisnis dan langsung merasa klik.
Arman menghargai Erika bukan karena hartanya, tapi karena kecerdasannya, kekuatan karakternya, dan kelembutan yang tersembunyi. Mereka mulai menjalin hubungan yang penuh kepercayaan dan dukungan. Erika belajar membuka hatinya perlahan, setelah selama ini terluka dan membangun tembok pertahanan yang tinggi. Doni dan kehidupan baru yang pahit. Doni, setelah perceraian, harus memulai dari nol. Ia kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota dan bekerja sebagai manajer di sebuah toko retail. Gajinya jauh dari cukup untuk gaya hidupnya dulu, dan rasa malu membuatnya sulit bertemu dengan orang-orang lama. Namun, di balik keterpurukan itu, Doni mulai belajar arti kerja keras dan tanggung jawab. Ia menghadapi setiap hari dengan tekad untuk memperbaiki diri, meski jalannya terasa berat dan penuh hambatan. Alisa semakin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Upayanya untuk bangkit kembali selalu terhalang oleh reputasi buruk dan kurangnya dukungan dari orang sekitar. Keluarganya sendiri mulai menjauh, kecewa atas tindakan yang pernah ia lakukan. Dalam kesendirian, Alisa menyadari bahwa ambisi yang buta dan nafsu akan harta semata telah membawa kehancuran dalam hidupnya. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki diri, walau harus melalui proses panjang dan penuh perjuangan. Suatu hari, Doni mendapatkan kesempatan langka. Bosnya di toko retail memberikan kepercayaan untuk memimpin proyek baru yang cukup besar. Ini menjadi momen penting untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah dan kembali meraih kesuksesan dengan cara yang jujur. Doni menyadari bahwa ini adalah jalan untuk membayar semua kesalahannya dan membangun masa depan yang lebih baik, tanpa harus bergantung pada Erika atau kekayaan orang lain. Meski sudah berpisah, Erika masih memiliki sisi lembut yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia diam-diam membantu Doni melalui beberapa donasi dan jaringan bisnisnya, tanpa memberitahunya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengampunan dan rasa kemanusiaan, bukan karena masih ada rasa cinta. Namun Doni tidak menyadari bantuan tersebut dan hanya menganggap usahanya sendiri sebagai sumber kekuatan. Alisa memutuskan untuk meninggalkan kota besar dan memulai hidup baru di tempat lain. Ia mengikuti kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya, berharap bisa membangun karir yang bersih dan jujur. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesalan dan usaha nyata untuk mengubah hidup, meski jalannya masih panjang dan penuh rintangan. Perjalanan hidup tiga tokoh utama, Erika, Doni, dan Alisa, terus berlanjut dengan lika-liku yang penuh pelajaran dan tantangan. Meskipun mereka berusaha menata kembali masa depan, bayang-bayang masa lalu masih terus membayang dan menguji keteguhan hati mereka. Kesuksesan Erika dalam bisnis butik dan proyek lainnya membuatnya semakin sibuk. Namun, di balik itu semua, ia mulai merasakan tekanan baru. Banyak pesaing yang iri dan mencoba menjatuhkannya dengan berbagai cara. Ada pula kabar miring yang mulai beredar di media sosial yang mencoba mengaitkan namanya dengan berbagai isu negatif. Erika tahu ini bagian dari risiko perjuangan dan memilih untuk tidak terjebak dalam drama tersebut. Ia fokus pada kualitas dan kepercayaan pelanggan serta memperkuat timnya. Di saat yang sama, Doni mendapat sebuah panggilan dari seseorang yang tak ia duga. Seorang pengacara yang mewakili keluarga lama Doni. Mereka ingin berdiskusi tentang warisan yang belum terselesaikan dari orang tua Doni, yang mungkin bisa membantu memperbaiki kondisi finansialnya. Doni bingung dan ragu, tapi merasa ini kesempatan yang mungkin bisa mengubah hidupnya kembali. Namun, prosesnya rumit dan penuh tantangan, termasuk menghadapi anggota keluarga yang tidak bersahabat. Di kota baru, Alisa mencoba memulai hidup dengan lebih sederhana. Ia mendaftar ke sebuah lembaga pelatihan dan mulai belajar keterampilan baru, seperti manajemen bisnis dan komunikasi. Suatu hari, Alisa bertemu dengan seorang mentor yang membantunya melihat potensi diri dan memberikan dukungan moral. Ia belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri dan mulai menyusun rencana hidup yang baru. Pada suatu acara amal yang diadakan di kota tempat Erika berbisnis, tanpa sengaja Erika bertemu lagi dengan Doni. Pertemuan ini berlangsung canggung dan penuh perasaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Doni mencoba meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Namun Erika masih menjaga jarak dan menegaskan bahwa ia sudah melangkah maju. Mereka berbicara sebentar tentang masa depan dan harapan masing-masing, lalu berpisah dengan hati yang berat tapi penuh pengertian. Sementara itu, Alisa yang mulai membangun kembali reputasinya masih dihantui oleh bayang-bayang kesalahan masa lalu. Kadang ia merasa ingin menyerah,
Tapi dorongan dari mentor dan keinginan untuk hidup lebih baik membuatnya bertahan. Ia mulai aktif dalam komunitas sosial dan berkontribusi dalam kegiatan amal, berharap bisa menebus kesalahan dan mendapatkan pengampunan dari orang-orang di sekitarnya. Erika dan Arman semakin serius menjalani hubungan. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, termasuk kemungkinan menikah dan membangun keluarga kecil yang harmonis. Arman selalu menjadi pendukung setia Erika, mengingatkannya untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai masa depan. Erika belajar untuk membuka diri dan menerima cinta dengan lebih tulus. Doni terus berjuang dengan warisan keluarga yang rumit. Meski banyak halangan dan konflik, ia mulai belajar untuk bersabar dan memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa kekayaan bukan segalanya, melainkan bagaimana ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Perjalanan hidup Erika, Doni, dan Alisa terus bergulir, membawa mereka ke persimpangan yang penuh tantangan baru. Bab ini akan mengurai bagaimana ketiganya berjuang melawan bayang-bayang masa lalu, sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Erika kini menghadapi tantangan besar dalam bisnisnya. Sebuah skandal kecil terkait pemasok yang nakal hampir saja menghancurkan reputasi butik dan brand yang telah ia bangun dengan susah payah. Media sosial dipenuhi komentar negatif dan rumor yang berusaha menjatuhkan namanya. Namun Erika memilih menghadapi masalah tersebut dengan kepala dingin. Ia segera mengadakan konferensi pers, mengklarifikasi fakta, dan mengambil langkah tegas terhadap pemasok yang melakukan kecurangan. Langkah ini mendapat apresiasi dari pelanggan dan rekan bisnis, sekaligus memperkuat citra profesionalnya. Dalam kehidupan pribadi, Erika semakin dekat dengan Arman. Mereka saling mendukung dalam menghadapi tekanan hidup dan merencanakan masa depan bersama. Erika belajar untuk membuka hatinya sepenuhnya, melepaskan sisa luka masa lalu. Doni menjalani proses panjang dalam menyelesaikan warisan keluarga. Namun, ia menghadapi banyak konflik internal dan eksternal. Anggota keluarga lain yang serakah berusaha menghalangi hak Doni, sementara ia sendiri harus berjuang melawan rasa malu dan penyesalan yang menghantui. Di tempat kerja, Doni mulai menunjukkan perubahan signifikan. Ia menjadi lebih disiplin, jujur, dan berusaha membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Meski gaji kecil, ia merasa bangga bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Doni juga mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan menerima kenyataan. Sebuah langkah besar yang membuka peluang untuk pertumbuhan pribadi. Alisa, yang kini berusaha membangun karir dan hidup baru di kota lain, menghadapi tantangan berat. Banyak orang yang masih mengingat masa lalunya yang kelam, membuatnya sulit diterima dalam komunitas baru. Namun, dengan bantuan mentor dan tekad kuat, Alisa terus berusaha. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan yang berhubungan dengan dunia fashion, memanfaatkan keahlian yang dulu pernah ia pelajari. Perjalanan ini tidak mudah. Alisa sering dihantui rasa bersalah dan ketakutan, tapi ia percaya bahwa perubahan sejati butuh waktu dan usaha. Suatu hari, dalam sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas bisnis Erika, takdir mempertemukan ketiga tokoh ini dalam satu ruangan. Erika, Doni, dan Alisa duduk bersebelahan, dan suasana menjadi canggung sekaligus penuh emosi. Mereka saling memandang dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Doni mencoba meminta maaf secara tulus kepada Erika dan Alisa, mengakui kesalahannya, dan meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang pernah hancur. Erika yang kini lebih bijaksana memilih untuk mendengarkan tanpa amarah. Alisa pun menunjukkan sikap yang lebih dewasa, membuka pintu untuk rekonsiliasi yang perlahan mulai terjalin. Pertemuan tersebut menjadi titik awal baru bagi mereka. Meski masa lalu tetap menjadi kenangan yang menyakitkan, mereka sepakat untuk saling menghormati dan mendukung masa depan masing-masing. Erika dan Arman semakin mantap menjalani hubungan, sementara Doni bertekad memperbaiki diri tanpa bergantung pada masa lalu. Alisa pun berkomitmen untuk terus berjuang dan membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dan emosi di acara amal, hubungan antara Erika, Doni, dan Alisa mulai menunjukkan perubahan. Bab ini mengisahkan proses rekonsiliasi yang tidak mudah, namun syarat dengan pelajaran dan harapan baru. Erika duduk di balkon apartemennya, menikmati udara senja yang sejuk. Pikiran tentang masa lalu dan masa depan bercampur aduk. Ia sadar, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang bagi hati untuk sembuh dan tumbuh. Keesokan harinya, Erika menghubungi Doni untuk mengatur pertemuan. Tujuannya bukan untuk kembali bersama,
melainkan untuk mengakhiri bab lama dengan damai. Erika ingin memberi kesempatan bagi diri mereka berdua untuk berdamai dan membuka lembaran baru. Doni menerima panggilan Erika dengan campuran perasaan, lega sekaligus cemas. Namun ia tahu ini saat yang tepat untuk memperbaiki hubungan yang selama ini penuh luka. Dalam pertemuan itu, Doni mengakui semua kesalahannya dengan tulus. Ia meminta maaf atas pengkhianatan dan perlakuan buruknya, bukan hanya kepada Erika, tapi juga pada dirinya sendiri. Erika mendengarkan dengan sabar, kemudian mengatakan bahwa ia sudah memaafkan. Tapi hubungan mereka kini harus berakhir sebagai masa lalu yang mengajarkan banyak hal. Alisa juga menghubungi Erika, ingin berbicara dan meminta maaf secara langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang sederhana namun penuh kehangatan. Alisa mengungkapkan penyesalannya atas tindakan yang telah menyakiti banyak pihak, terutama Erika dan Doni. Ia berjanji akan berubah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Erika melihat ketulusan dalam mata Alisa, dan meski tidak mudah, ia memilih memberi kesempatan pada Alisa untuk membuktikan perubahan itu. Ketiganya mulai membangun hubungan yang lebih sehat. Mereka tidak lagi saling menyakiti, melainkan saling mendukung. Erika dan Alisa sering berdiskusi tentang bisnis dan kehidupan, saling memberi inspirasi. Doni pun mulai ikut aktif dalam komunitas yang sama, berusaha memperbaiki citra dan membangun kepercayaan baru. Hubungan Erika dan Arman semakin serius. Mereka merencanakan pertunangan dan mempersiapkan masa depan bersama. Erika merasa bahagia karena tidak hanya mendapatkan pasangan yang mencintai, tetapi juga sahabat dan partner dalam bisnis. Arman selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Erika, membantu mengatasi berbagai tekanan dan tantangan hidup. Doni dan Alisa yang dulu berseteru kini mulai berdamai. Mereka menyadari bahwa persaingan dan kebencian hanya membawa kerugian bagi semua pihak. Kini, mereka berusaha saling mendukung dalam menjalani hidup masing-masing. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Ketiga tokoh utama kini berada di titik yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan beban yang harus terus dibawa. Erika, Doni, dan Alisa masing-masing berjuang untuk membangun masa depan yang penuh harapan, kebahagiaan, dan kedamaian. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku dan ujian, Erika, Doni, dan Alisa akhirnya menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang selama ini mereka cari. Bab terakhir ini akan mengisahkan bagaimana mereka menutup bab lama dengan penuh syukur dan membuka lembaran baru yang cerah. Hari itu adalah hari yang spesial bagi Erika. Di sebuah gedung megah di pusat kota, Erika dan Arman melangsungkan pesta pertunangan yang hangat dan meriah. Keluarga, sahabat, dan rekan bisnis hadir memberikan doa restu. Erika mengenakan gaun cantik berwarna biru laut, senyumnya terpancar dari dalam hati. Semua yang hadir bisa merasakan kekuatan dan kedamaian yang kini mengisi hidupnya. Dalam pidatonya, Erika mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan hidupnya yang penuh tantangan. Ia berterima kasih atas dukungan Arman, keluarga, dan semua orang yang tak pernah meninggalkannya. Ia juga berpesan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau balas dendam, melainkan tentang keberanian untuk memaafkan dan terus maju. Doni kini telah menemukan arah baru dalam hidupnya. Warisan keluarga yang sempat menjadi sumber konflik telah diselesaikan dengan damai. Ia juga berhasil membangun bisnis kecil yang berjalan lancar, berkat kerja keras dan ketekunannya. Doni tampak lebih dewasa dan bijaksana. Ia aktif dalam kegiatan sosial dan sering membantu mereka yang membutuhkan, sebagai bentuk penebusan atas masa lalunya. Dalam sebuah acara amal, Doni bertemu kembali dengan Erika dan Arman. Mereka saling tersenyum hangat, menandakan hubungan yang telah berubah menjadi saling menghormati dan mendukung. Alisa juga tidak kalah bahagia. Usahanya dalam dunia fashion mulai mendapatkan pengakuan. Ia membuka butik kecil yang menampilkan karya sendiri dan mulai dikenal sebagai desainer muda berbakat. Lebih dari itu, Alisa telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia aktif dalam komunitas dan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang berjuang bangkit dari masa lalu. Pada sebuah pameran seni, Alisa berkesempatan berbicara tentang perjalanan hidupnya, membagikan cerita tentang kesalahan dan pelajaran berharga. Ia mengajak semua orang untuk tidak menyerah dan percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Di suatu kesempatan reuni kecil, ketiganya bertemu lagi. Kali ini, suasananya hangat dan penuh keakraban. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan. Erika, Doni, dan Alisa menyadari bahwa masa lalu bukanlah kutukan,
melainkan guru yang membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Cerita ini berakhir dengan sebuah pelajaran penting. Balas dendam bukanlah jalan untuk kebahagiaan sejati. Sebaliknya, memaafkan, belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik adalah kunci untuk hidup yang damai dan bermakna. Erika yang dulu menjadi korban kini menjadi pribadi yang kuat dan sukses. Doni yang dulu terjerumus kini bangkit dan bertanggung jawab. Alisa yang dulu menghancurkan kini berusaha membangun dan memberi inspirasi. Mereka bertiga melangkah ke masa depan dengan hati yang terbuka, membawa kisah tentang kekuatan, pengampunan, dan harapan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.